Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang terus menyertai kita dalam menjalankan proses pendidikan di tempat ini. Terkhususnya bagi anak-anak kelas 9 yang pada saat ini akan menjalani prosesi penamatan. Adapun dalam acara ini kami menghimbau Bapak Ibu, anak-anak kelas 9 mengikuti acara ini dengan baik dan sampai selesai. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung sekarang. Yang kedua, ibadah syukur. Yang ketiga, menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan Tanah Papua. Yang keempat, mendengarkan sambutan dari orang tua, sambutan dari Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong, sambutan dari Ketua YKKI Cabang Sorong, serta sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong. Yang kelima, mengikuti bersama prosesi penamatan siswa-siswi. Yang keenam, persembahan pujian. Yang ketujuh, kesan dan pesan sekaligus penutup. Akhirnya, kami mengucapkan selamat datang dalam acara Thanksgiving and Graduation SMP Kristen Kalam Kudus Sorong tahun pelajaran 2020-2021 di bawah tema Moving Forward. Selamat menyaksikan. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan anak-anak yang mengikuti ibadah penamatan pada saat ini untuk kita semua bangkit berdiri. Dengan sikap sopan dan hormat kita akan datang untuk beribadah dan menyembah Tuhan yang besar. Karena itu, mari bersama-sama saya akan mentahbiskan ibadah ini. Pertolongan bagi kita pada ibadah penamatan pada saat ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Turunlah atas saudara-saudara sekalian rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita berada dalam ibadah penamatan siswa kelas 9 Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong tahun pelajaran 2020-2021. Bukan karena kekuatan kita, semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Maka pada saat ini, patutlah kita menaikkan ucapan syukur kita pada Tuhan Yesus Kristus melalui pujian yang berkata, I am here because of your grace. Ku ada karena anugerah-Mu.
untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh mendapat kesempatan untuk merayakan kelulusan kelas 9 SMP Kristen Kalam Kudus Sorong tahun pelajaran 2020-2021. Kasih dan anugerah Tuhan yang boleh menyertai kami pada saat ini, biarlah kami mohon Tuhan memberikannya bagi kami pada hari ini juga, sehingga kami boleh merayakan dan kami boleh melakukan kegiatan saat ini dari awal sampai akhir dengan segala baik. Tuhan memberkati dan menopang sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan baik, kami boleh mengikuti acara dengan baik sampai selesai nanti Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami berdoa biarlah dari hati kami ada ungkapan syukur yang sungguh kami berikan kepada Tuhan mengawali kegiatan hari ini, dan dalam kami beribadah biarlah kami beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan seluruh kegiatan pada hari ini. Kalau dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Mazmur 77 ayat 11 sampai 12 berkata, Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Seperti pemazmur, mari kita nyatakan keajaiban dan kebesaran Tuhan lewat pujian yang berkata, Ajaib Kau Tuhan.
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di bawah tema Moving Forward pada penamatan kali ini memaknai bagaimana kita bergerak maju, yang menjadi ucapan syukur sekaligus pengingat bahwa ketika kita maju, bahwasannya Tuhan akan melangkah dan maju bersama-sama dengan kita. Biarlah firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita saat kita berjalan bersama dengannya. Dan biarlah hati kita mau terus dibentuk seperti bejana bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan sungguh kita nyanyikan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah
Shalom anak-anak, mari kita sebelum belajar firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur di hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, khususnya untuk setiap anak-anak didik maupun orang tua yang mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam acara pelepasan siswa kelas 9. Kiranya kami boleh moving forward bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan kasih karunia Tuhan. Berkati kami untuk belajar menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, bila nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mengawali dengan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dalam Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Amsal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Satu bagian firman Tuhan lagi terdapat dalam Daniel pasal pertama. Daniel pasal pertama. Saya akan bacakan buat kita semua. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari keturunan bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelaburan setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu juga ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut, kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenengan yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkanlah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, setelah perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada orang-orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenengan itu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu di hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja.
dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak-anak, seorang anak lahir dari keluarga yang broken home, yang tidak diketahui papanya di mana rimbanya. Ia dan abangnya dibesarkan oleh seorang mama yang sehari-hari hanyalah berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Belum lagi pada saat itu rasisme ya sangat tinggi, sangat kuat di negara Amerika. Sehingga tidak heran anak kecil ini sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak baik, sering dibully, dan dalam satu kisah dia pernah membawa pisau ke sekolah karena nyawanya terancam. Dia ingin menghunuskan pisau tersebut kepada orang-orang yang membuli dia. Bahkan boleh dikatakan anak ini karena keadaan ini membuat hasil belajarnya juga tidak begitu baik. Nilai jelek ataupun ancaman tidak naik kelas itu menjadi sahabat dia selama dia sekolah. Sering sekali kalau dalam mulutnya adalah, "Ma, saya ini bodoh, tidak berguna." Bisakah anak-anak membayangkan betapa frustasinya seorang anak berkulit hitam yang bernama Benjamin Carson ini? Baginya, masa depan itu suram dan tanpa harapan. Anak-anak, jika kamu adalah Benjamin Carson, bagaimana kamu bersikap? Apa yang akan kamu lakukan? Berserah? Pasrah? Menyerah? Atau adakah di antara kalian yang kira-kira memiliki kisah hidup yang sama seperti Benjamin Carson? Mendapatkan perlakuan yang tidak baik di tengah-tengah keluarga. Mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah persahabatan. Mungkin juga kamu sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Atau ada di antara kalian yang berkata, "Pak, bisa tamat SMP aja sudah bersyukur. Sebab selama ini, selama saya sekolah, nilai saya hanya pas-pasan. Nilai saya lebih banyak adalah sebuah anugerah, bukan karena kemampuan saya. Hari esok jadi apa, terserahlah. Pasrah, Pak." Anak-anak, orang-orang bijak dalam Amsal 23 ayat 18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Untuk itu, jangan ragu, berlagu, apalagi putus asa. Sebab sungguh, masa depan kita ada, dan harapan kita tidak akan hilang." Hari ini Bapak ingin mengajak kita sama-sama belajar dari kisah 4 pemuda di dalam Alkitab yang menurut orang dunia seolah-olah harapan mereka, masa depan mereka suram. Tetapi karena mereka adalah pribadi-pribadi yang hidup takut akan Tuhan, pribadi-pribadi yang menaati hukum Tuhan, ada penyertaan Allah, ada tuntunan Allah, ada kasih karunia Allah di dalam kehidupan mereka. Anak-anak, ayo moving forward with God. Mari melangkah ke depan, menatap hari esok bersama-sama dengan Tuhan kita. Anak-anak, ratusan tahun setelah Daud meninggal dunia, orang-orang Israel hidupnya itu jauh dari Tuhan. Mereka hidup menyembah kepada berhala-berhala. Itulah sebabnya Allah menghukum mereka dengan memakai bangsa Babel untuk menindas dan mengalahkan mereka. Pada masa itu, raja yang bernama Nebukadnezar menjadi pemimpin di Babel atau Babilonia yang membawa mereka. Raja Nebukadnezar memberikan perintah kepada pembantunya untuk membawa anak-anak muda Israel yang keturunan daripada raja ataupun para bangsawan, yang berperawakan baik, yang pintar, yang cerdas, untuk dibawa ke Babel dengan maksud dan tujuan diajarkan dan dididik selama 3 tahun lamanya. Pak, anak-anak muda ini mau diapain? Apa yang dididik? Yang dididik antara lain adalah bahasa asing, tata tertib, aturan hidup dalam istana, bagaimana menyuguhkan makanan dan minuman, bagaimana melayani para pembesar-pembesar di istana.
Anak-anak, untuk melayani para pembesar di istana itu bukanlah profesi yang gampangan. Bukan orang sembarangan yang bisa melayani di sana. Tetapi orang yang benar-benar sangat baik dan syaratnya sangatlah tidak mudah. Nah, di antara sekian banyak anak-anak muda dari orang Israel ini dibawa ke Babel, ada 4 pemuda yang takut akan Tuhan dan yang hidupnya taat kepada Tuhan. Mereka adalah Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Anak-anak, sebenarnya tujuan Nebukadnezar membawa anak-anak muda ini ke Babel, dididik, diajar. Itu bukan semata-mata agar mereka menjadi seorang pelayan di dalam istananya Nebukadnezar. Tetapi tujuan utamanya adalah agar anak-anak muda ini lupa identitas mereka sebagai orang Israel. Agar anak-anak muda ini tidak lagi beribadah kepada Allah Yehova, Allah Israel, tetapi beribadah kepada dewa-dewi yang ada di daerah Babel. Anak-anak, untuk itu, bagaimana caranya Nebukadnezar dan orang-orang Babel ini agar anak-anak muda ini lupa akan identitasnya, lupa akan Allah Yehova? Ada 2 cara. Yang pertama adalah nama anak muda ini diubah. Anak-anak, Daniel, yang arti namanya adalah Tuhan adalah hakimku, diganti menjadi nama Belsasar, yang merupakan nama daripada Dewa Marduk. Artinya, lindungilah dia. Pemuda yang bernama Hanaya, yang artinya adalah Tuhan menunjukkan anugerahnya, diganti menjadi nama Sadrak, yang arti namanya perintah dewaku. Pemuda yang bernama Misael, yang arti namanya siapakah Tuhan itu, diganti menjadi nama Mesak, yang artinya siapakah dewa aku. Lalu Azaria, yang arti namanya adalah Tuhan menolongku, diganti menjadi nama Abednego, yaitu pelayan dewa Nebo. Selain mengganti nama, para orang-orang di Babel juga memberikan kepada mereka makanan dan minuman yang menjadi menunya raja. Pak, emangnya salah makan atau minuman yang dari raja? Salah, sebab makanan dan minuman itu sebelum disuguhkan kepada raja telah terlebih dahulu disuguhkan kepada dewa-dewa berhala. Itu sebabnya jikalau orang Israel makan dari makanan raja ataupun minum dari minuman raja, sama artinya mereka sedang beribadah, menyembah kepada dewa-dewa Baal. Tentu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Daniel dan teman-temannya tidak mau makan dan minum dari makanan dan minuman yang dipersembahkan kepada raja. Jika demikian, masa depan keempat anak pemuda ini tentunya suram. Masih muda, jadi tahanan. Lalu nama mereka diganti sehingga identitas mereka, jati diri mereka hilang. Sekalipun mereka diberikan pendidikan, tujuannya bukan kelak mereka jadi pemimpin, tetapi untuk menjadi pelayan. Bahkan mereka juga tidak mendapatkan makanan yang layak, sebab mereka berkomitmen untuk berpuasa atau tidak menyentuh makanan dan minuman seorang raja, dari seorang raja. Sungguh, kalau boleh dikatakan, masa depan mereka itu suram, tidak ada harapan. Tunggu dulu anak-anak. Lalu apakah yang dilakukan oleh Daniel? Sekalipun mereka itu hidup di Babel, tapi mereka tidak mau menajiskan diri mereka atau kehilangan identitas mereka sebagai orang Israel. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan, mereka tetap mau takut akan Tuhan, mereka tetap mau menaati firman Tuhan. Ketika mereka berkata, kami tidak akan menajiskan diri kami dengan makan dan minuman yang disuguhkan kepada raja. Awal mulanya pemimpin ataupun pegawai istana menolak permintaan mereka. Karena takut kalau ketahuan oleh raja, dia akan kehilangan nyawanya. Dia akan dihukum. Tetapi Tuhan menolong Daniel dan teman-teman. Sehingga pegawai istana akhirnya setuju dengan usul ataupun permintaan yang disebutkan oleh Daniel.
Pegawai istana ini akhirnya setuju ketika Daniel berkata, berikan kepada kami 10 hari sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan percobaan. Bandingkanlah kami yang tidak menyentuh makan makanan yang raja dengan teman-teman kami yang makan makanan raja. Setelah 10 hari kemudian, bandingkanlah kami. Anak-anak, tahu apa yang terjadi? Setelah 10 hari, ternyata ketika dibandingkan, anak-anak atau pemuda-pemuda ini memiliki perawakan yang lebih baik, yang lebih sehat daripada teman-teman mereka. Tuhanlah yang memberikan tubuh yang sehat, serta pengetahuan dan hikmat kepada Daniel dan teman-teman. Ini semua adalah pertolongan yang Tuhan berikan, karena Daniel dan teman-temannya hidup takut akan Tuhan. Lebih mengandalkan Tuhan daripada pengetahuan mereka. Lebih mau menaati Tuhan daripada menaati perintah raja. Teman-teman, apa buah dari ketaatan mereka? 3 tahun kemudian, setelah masa karantina itu selesai, mereka dibawa ke dalam istana untuk melayani Raja Nebukadnezar. Setelah raja bercakap-cakap dengan mereka, raja mendapati ternyata tidak seorang pun di dalam istana yang memiliki hikmat, kecerdasan, kepintaran, pengetahuan yang setara dengan mereka. Bahkan kalau ada urusan-urusan istana yang butuh kebijaksanaan, jawaban mereka 10 kali lebih cerdas daripada orang lain. Luar biasa. Raja Nebukadnezar tercengang dan mengagumi akan Daniel dan teman-temannya. Anak-anak, maukah dirimu belajar dari kisah ini? Ketaatan Daniel dan teman-teman kepada firman Tuhan membuahkan kebaikan. Walaupun mereka tinggal di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, walaupun mereka ditantang untuk menyembah kepada dewa-dewa berhala, tetapi mereka memilih yang terbaik. Mereka memilih yang paling benar. Mereka mau hidup takut dan taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada raja. Sehingga firman Tuhan inilah yang menuntun masa depan mereka. Firman Tuhan inilah yang menolong mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik 10 kali lipat dibandingkan teman-teman mereka yang memilih takut kepada kuasa dan perintah daripada Raja Nebukadnezar. Anak-anak, kalau kita membaca dalam Amsal 23:18 tadi, jangan sekedar membaca ayat 18 doang, ya. Kita harus membahas dari ayat ke-17. Dikatakan demikian, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Takut akan Tuhan itu adalah sebuah ketetapan, bukan sebuah pilihan. Itu adalah sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan. Takut akan Tuhan menjadi kunci penting agar dirimu dan diriku memiliki hikmat dan pengetahuan akan Allah. Buah dari ketaatan kita kepada Tuhan adalah berpengetahuan, berhikmat, memiliki masa depan dan harapan di dalam kasih karunia Tuhan. Itulah penyertaan Allah bagi mereka yang hidupnya takut dan taat kepadanya. Anak-anak, apakah mudah? Tidak. Menjadi anak Tuhan yang setia kepada firman Tuhan, menjadi orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan itu tidak mudah. Tetapi kita bisa melihat ketika Daniel dan teman-temannya memilih untuk hidup takut akan Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan kita kalau kita mau hidup takut akan Tuhan. Tidak mudah bagi kita untuk hidup di tengah-tengah zaman yang tidak baik ini. Tidak mudah bagi kita untuk memilih tepat di jalan Tuhan atau ikut maunya dunia. Tetapi pada saat kita memilih hidup takut akan Tuhan, memilih untuk hidup hormat kepada Tuhan, sekali lagi ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Anak-anak, kita tidak perlu iri hati melihat orang-orang di luar sana yang terlihat sukses, terlihat baik-baik saja. Padahal hidup mereka yang tidak takut akan Tuhan itu sebenarnya tidak terlihat baik,
tidak terlihat sukses. Mereka tidak memiliki masa depan di dalam kasih karunia Tuhan. Anak-anak, selain itu firman Tuhan juga berkata kepada kita, pergunakanlah waktu yang ada dengan hikmat. Jangan malas. Bapak tahu bahwa ada sebagian besar di antara kalian yang begitu akrab dengan teknologi. Mungkin ada sebagian di antara kalian yang suka bermain game, ngevlog, lihat drakor, drama Korea, lihat YouTube, dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai kamu lupa akan waktu. Pergunakanlah waktumu dengan baik. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai kamu kecanduan, apalagi menjadikan kamu pribadi-pribadi yang malas. Bapak harus akui bahwa ada sebagian orang yang terlihat baik-baik saja ketika mereka memilih hidup menjadi seorang gamers ataupun seorang YouTubers. Tetapi jangan lupa, tidak semua gamers, tidak semua YouTubers itu hanya bermain dan ngevlog saja. Mereka tetap mempergunakan waktu dan hidup mereka dengan hikmat. Anak-anak, salah satu contoh yang mungkin kamu kenal adalah Just No Limit beserta dengan adiknya yang bernama Jessica Jane. Mereka itu adalah seorang YouTubers dan juga seorang gamers. Dalam satu videonya yang Bapak lihat adalah sekalipun mereka itu hidupnya menjadi seorang gamers dan YouTubers, tetapi mereka hidup takut akan Tuhan. Sebelum tidur dan setelah bangun tidur, mereka berdoa, mereka membaca firman. Bahkan mereka juga adalah orang-orang yang rajin membaca buku, rajin belajar. Mereka bisa membagi waktu mereka dengan baik, dengan efektif. Mereka mempergunakan waktu mereka dengan penuh hikmat. Tidak hidup di tengah-tengah kemalasan mereka. Tidak memiliki kecanduan di dalam menjadi seorang YouTubers ataupun menjadi seorang gamers. Oleh karena itu anak-anak, sekali lagi, belajarlah pergunakan waktu kita dengan baik. Sebab itulah ciri anak-anak atau ciri orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Anak-anak, Daniel dan teman-temannya sama seperti kamu dan saya. Sama-sama diberikan kesempatan untuk belajar. Sama-sama diberi kesempatan untuk berpengetahuan. Bahkan memilih untuk ikut akan Tuhan. Bagi Daniel, hidup takut akan Tuhan, taat kepada firman-Nya, itu bukan pilihan, tapi menjadi sebuah ketetapan, menjadi sebuah keharusan. Seharusnya itu jugalah yang menjadi bagian daripada kita. Sekali lagi, bukan pilihan, tapi sebuah ketetapan. Mereka yang mau hidup takut akan Tuhan, yang mau taat kepada Tuhan, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, akan memiliki harapan dan masa depan di dalam kasih karunia Tuhan. Anak-anak, Bapak akan tutup renungan ini dengan menyambung kisah daripada Benjamin Carson tadi, ya. Anak-anak, sekalipun Ben Carson nilainya terlihat kurang baik, sekalipun dia kelihatannya seolah-olah tidak memiliki masa depan yang cerah, masa depannya tidak ada harapan, tetapi dia ternyata memiliki seorang mama yang baik, yang takut akan Tuhan. Mamanya memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun mamanya itu tidak berpendidikan karena hanya menamatkan bangku kelas 3 SD, ya, karena putus sekolah. Tetapi dia tidak ingin anak-anaknya itu gagal dan tidak memiliki masa depan. Untuk itu, mamanya membatasi Ben Carson dan juga abangnya untuk tidak terlalu banyak menonton. Seminggu mereka hanya diizinkan menonton 2 siaran televisi. Mamanya berkata, "Nak, kurangilah nonton TV. Belajarlah. Kelak, kamu yang akan ditonton oleh orang. Kamu yang akan masuk TV." Dalam seminggu, Ben Carson dan abangnya harus menghabiskan membaca 2 buku yang dipinjam oleh mamanya di perpustakaan. Setelah itu mereka harus membuat ringkasan yang dilaporkan kepada mamanya. Karena upaya dan iman daripada mamanya, karena ketaatan Ben Carson terhadap perintah mamanya, pada akhirnya Ben Carson lulus dari SMU dan lanjut studi dalam kuliah kedokteran di Yale, di Amerika. Kemudian ia akhirnya menjadi seorang dokter saraf di Johns Hopkins Hospital. Singkat cerita, kamu kenal siapa dia? Dia adalah salah satu dokter yang sangat terkenal, bahkan
dokter yang pertama kali bisa melakukan operasi kepala kembar siam yang berhasil dia pisahkan. Anak-anak, inilah bukti teladan orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Orang-orang yang memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Anak-anak, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kunci meraih dan menatap masa depan adalah hidup takut dan taat kepada Tuhan. Miliki iman di dalam Kristus Tuhan. Giatlah belajar. Pergunakanlah waktumu dengan hikmat. Libatkanlah Tuhan di dalam seluruh hidupmu. Ayo melangkah menatap hari esok bersama dengan Tuhan. Hiduplah menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Belajarlah dengan giat. Suatu hari kelak, kamu tidak perlu nonton TV, sebab kamu yang akan masuk TV dan kamu akan ditonton oleh orang. Kalau kelak kamu memiliki masa depan yang baik, jadilah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kalau kamu jadi dokter, jadilah dokter yang takut dan memuliakan Tuhan. Kalau kamu jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang hormat dan takut akan Tuhan. Kalau kamu jadi pendidik, jadilah pendidik yang hormat dan takut akan Tuhan. Apapun profesi kamu di masa depan, tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang bergantung kepada Tuhan, takut akan Tuhan, taat akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari melangkah ke depan bersama dengan Tuhan, hidup akan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong kami menatap hari esok, melangkah masa depan kami bersama dengan Tuhan. Prinsip utama, hal terutama dalam kehidupan kami adalah kami belajar untuk menjadi orang-orang yang hidup takut dan taat kepada Tuhan. Orang-orang yang boleh mempergunakan waktu kami dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Orang-orang yang mau mempergunakan hari-hari yang Tuhan berikan dengan efektif, dengan berhikmat, tidak bermalas-malasan. Sebab di dalam anugerah Tuhan, masa depan kami sungguh ada dan penuh pengharapan. Tolong juga untuk setiap orang tua yang membesarkan, yang mendidik setiap anak-anak ini, diberikan juga hikmat, diberikan kemampuan untuk tetap mendukung, mendampingi anak-anak mereka, sehingga kelak di dalam kasih karunia Tuhan, setiap anak-anak ini menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, meninggikan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah syukur penamatan kita pada saat ini. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian untuk kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman yang teguh, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk kembali, lalu mengambil waktu teduh sejenak.
cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau puja selalu, keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. So ya Tuhan, terima kasih. Di sana pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah. Kutanda lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau puja selalu, keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. So ya Tuhan, terima kasih. So ya Tuhan, terima kasih. Shalom yang terhormat Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia YKKI Cabang Sorong, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, yang kami hormati Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong, yang kami hormati Kepala SMP Kristen Kalam Kudus Sorong, yang kami hormati Komite SMP Kristen Kalam Kudus Sorong, yang kami hormati Dewan Guru dan Karyawan SMP Kristen Kalam Kudus Sorong, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid siswa kelas 9 Kristen Kalam Kudus Sorong, dan yang kami hormati dan kami banggakan dan kami kasihi siswa-siswi kelas 9 SMP Kristen Kalam Kudus Sorong. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena limpahan berkat kesehatannya kepada kita semua, sehingga walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita dapat menghadiri acara pelepasan siswa kelas 9 SMP Kalam Kudus dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini, perkenankan saya memperkenalkan diri sebelumnya. Saya adalah orang tua dari anak Habib Yarduli Malang, siswa kelas 9. Saya berada di sini mewakili seluruh para orang tua dan wali murid untuk menyampaikan rasa terima kasih kami atas jasa dan kerja keras Bapak Ibu guru sekalian dalam mendidik putra-putri kami. Budi baik Bapak Ibu guru sekalian tidak bisa kami balas dengan apapun. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat membalas semua kerja keras Bapak Ibu guru sekalian, serta semua unsur yang terlibat dalam proses belajar mengajar di SMP Kristen Kalam Kudus Sorong dalam pengabdiannya selama ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, tidak terasa sudah hampir 3 tahun ini kami menitipkan dan mempercayakan anak-anak kami untuk belajar di
SMP milik Yayasan Kalam Kudus ini. Kami percaya bahwa Bapak Ibu Guru telah memberikan dan membimbing yang terbaik bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak ini bisa lebih kreatif, mengetahui dasar-dasar agama, berani bersosialisasi, dan lebih kelihatan bakatnya. Kami tahu dan yakin dengan pendidikan dasar yang baik ke depannya, anak-anak juga akan baik dimanapun anak-anak kami ini berada ke depannya nanti, yaitu di bangku SMA bahkan perkuliahannya. Terhitung sejak kelas 1 dan kelas 2, mereka bersekolah dengan lancar, yaitu tatap muka dan belajar mengajar seperti biasa. Namun pada saat duduk di bangku kelas 3, pandemi COVID-19 pun hadir dan mengharuskan mereka untuk melakukan Zoom meeting untuk proses belajar mereka, dalam belajar maupun dalam mempersiapkan akademik, sehingga menghadapi ujian nasional dan ujian sekolah. Terkadang anak-anak kami terlambat, bahkan ada masalah koneksi saat mengikuti belajar melalui Zoom meeting. Kadang pula terlambat mengumpulkan tugas. Tetapi di sini peran Bapak Ibu Guru sekalian yang tidak pernah lelah dan tetap memberi semangat kepada mereka agar anak-anak kami ini mendapat nilai yang bagus demi menunjang akademi mereka. Kami patut memberi apresiasi akan hal tersebut. Kami menyadari bahwa tidak mudah membimbing dan mendidik anak-anak kami yang mempunyai watak dan karakter yang semuanya berbeda, dengan bakat dan potensi yang berbeda pula. Kata bijak mengatakan proses tidak akan mengkhianati hasil. Ketekunan dan kegigihan para orang tua, para guru, pasti menjadikan buah yang baik di kemudian hari bagi mereka. Saya selaku orang tua mengucapkan terima kasih karena selama 10 atau 20 tahun ke depan nanti, melihat anak-anak ini menjadi orang-orang yang sukses di bidangnya merupakan hal yang sangat membanggakan bagi kami. Membanggakan juga bagi Bapak Ibu Guru yang pernah mendidik mereka. Tidak lupa kami menyampaikan mohon maaf yang tulus dari hati yang terdalam kami dalam kegiatan belajar maupun di luar kegiatan belajar. Kami selaku orang tua dan anak-anak kami melakukan sesuatu yang kurang baik, yang kurang berkenan di mata Bapak Ibu sekalian. Tindakan maupun ekspresi yang luar batas kewajaran menyinggung perasaan Bapak Ibu Guru sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada anak-anak kami selaku para orang tua mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil menyelesaikan masa-masa penuh keceriaan selama 3 tahun di SMP Kalam Kudus ini. Banyak peristiwa yang kalian melalui. Kami mengingatkan bahwa perjuangan ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang untuk berinovasi dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki, yaitu pengetahuan, kemampuan serta sikap yang baik untuk diaplikasikan pada jenjang selanjutnya. Apapun pilihan anak-anak sekalian, baik itu di SMA maupun di sekolah kejuruan, kami percaya lulusan dari SMP Kalam Kudus Sorong dapat mampu bersaing dan memberi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Diperlukan mental yang kuat dan spirit pantang menyerah untuk dapat bersaing di bangku sekolah tentunya. Pesan kami, hal-hal yang baik yang telah diberikan oleh para guru di sekolah kalian dapat diteladani dan ditiru, sehingga menjadi bekal yang cukup menatap masa depan yang lebih baik. Para hadirin yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, tetap berjuang anak-anakku demi menggapai cita-cita di hari esok. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kepada yang terhormat Bapak Gembala bersama dengan jajaran hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Sorong, yang saya hormati Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Sorong, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, yang saya hormati para kepala-kepala sekolah bersama dengan seluruh Dewan Guru, bersama dengan staf dan karyawan Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong, yang saya hormati Bapak Ibu Komite Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong bersama-sama dengan para orang tua jenjang akhir yang pada hari ini putra-putrinya diluluskan. Dan yang saya kasihi, yang saya banggakan, anak-anak sekalian yang di
wisudakan atau yang lulus di tahun ajaran ini. Pada saat ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena menjadi satu kesempatan yang indah untuk kita semua boleh mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah lembaga pendidikan Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Penamatan pada tahun ini adalah penamatan kali yang kedua yang dilaksanakan secara virtual, mengingat oleh karena adanya pandemi COVID-19 sehingga tidak memungkinkan untuk pelaksanaan ini kita laksanakan secara langsung. Tetapi walaupun demikian, kita tentunya bersyukur oleh karena tangan Tuhan sudah menuntun dan sudah menolong kita semua sehingga proses pembelajaran boleh berjalan dengan baik. Sekalipun tentunya kita bersama-sama menghadapi dan mengalami keadaan-keadaan yang sulit, terlebih ketika anak-anak kita, demikian juga dengan semua guru harus mengambil bagian di dalam pelayanan ini secara virtual, secara online, dan tentunya itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalani, tetapi mengucap syukur oleh karena kita bisa melewati bersama. Kepada Bapak Ibu guru dan para kepala-kepala sekolah bersama dengan seluruh karyawan, saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih oleh karena dedikasi yang sudah ditunjukkan di dalam menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga anak-anak kita yang lulus pada hari ini, mereka semua boleh mencapai satu tingkatan harapan, kecakapan secara akademik, tetapi juga kecakapan secara rohani. Tuhan Yesus memberkati pelayanan rekan-rekan sekalian. Demikian juga saya menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik, untuk dibina, untuk dipercayakan selama mengikuti proses pendidikan di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Dan tidak lupa memberikan penyampaian sekiranya mungkin Bapak Ibu orang tua tetap mempercayai Sekolah Kristen Kalam Kudus untuk anak-anak Bapak Ibu yang sudah lulus hari ini bisa melanjutkan untuk jenjang di atasnya. Dan itu menjadi satu sukacita bagi kami oleh karena Tuhan berkesempatan untuk kita boleh bekerja sama sekali lagi. Tetapi bagi Bapak Ibu orang tua yang tidak melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang di Sekolah Kristen Kalam Kudus, saya percaya bahwa kebersamaan selama beberapa tahun di tengah-tengah pelayanan kita, kiranya itu menjadi sebuah kenangan yang baik, dan kami rindu supaya kerjasama ini bisa dilakukan terus-menerus sekalipun tidak lagi bersama-sama. Dan terima kasih untuk apa yang sudah Bapak Ibu orang tua lakukan selama mendampingi anak-anak dan putra-putri Bapak Ibu di dalam melalui proses pembelajaran secara daring oleh karena adanya masa pandemik ini. Dan yang terakhir, saya menyampaikan ucapan selamat kepada anak-anak yang lulus pada tahun ajaran ini. Ketahuilah bahwa proses masih panjang di depan, karena itu percayalah jikalau Tuhan yang sudah menolong dan yang sudah memampukan kalian untuk melalui selama masa pendidikan di jenjang masing-masing dan kemudian akan melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi, maka Tuhan yang sama akan memampukan dan menolong kalian untuk mencapai satu rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan, dan hiduplah takut akan Tuhan. Dan tanamkan di dalam hati setiap pengajaran kebenaran firman Tuhan yang terus-menerus diperdengarkan kepada kalian. Ketahuilah bahwa itu akan menjadi dasar dan itu akan menjadi pondasi untuk kalian boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, dan Tuhan pasti akan menuntun kepada kehendaknya yang baik. Pada akhirnya, sebagai Direktur Pelaksana, saya mewakili dari seluruh pelayanan yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus meminta maaf jikalau di dalam masa pelayanan kami ada hal-hal yang kurang, dan tolong doakan
supaya pelayanan kita akan semakin lebih baik, akan semakin lebih bermutu, dan pada akhirnya nama Tuhan juga yang dipuji dan dipermuliakan. Demikian penyampaian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Yang terhormat Bapak Gembala Gereja Kristen Kalam Kudus Sorong bersama seluruh jajaran hamba Tuhan serta Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Sorong. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong. Yang saya hormati Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Yang saya hormati Kepala Sekolah beserta guru-guru SMP Kristen Kalam Kudus Sorong. Yang saya hormati Komite SD Kristen Kalam Kudus Sorong. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9 SMP Kristen Kalam Kudus Sorong. Dan yang saya banggakan siswa-siswi kelas 9 SMP Kristen Kalam Kudus Sorong yang telah dinyatakan lulus dan hari ini akan mengikuti prosesi penamatan. Pertama-tama kita patut mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan anugerah-Nya, maka kita masih diizinkan untuk melayaninya di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Bahkan pada hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk bersama-sama menyaksikan acara penamatan siswa-siswi kelas 9 secara online. Acara virtual graduation tahun ini akan menjadi suatu kenangan yang tidak akan terlupakan di dalam sejarah oleh karena adanya pandemi virus corona. Namun puji syukur, karena sampai saat ini kita ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pandemi virus corona. Tuhan senantiasa menyertai sehingga anak-anak kita walaupun belajar dari rumah, namun dapat menyelesaikan semua proses pendidikan di bangku SMP dan telah dinyatakan lulus 100%. Tema penamatan tahun ini adalah Moving Forward atau bergerak maju. Kiranya ini menjadi dorongan bagi kita untuk terus bergerak maju di dalam melayani Tuhan, sekalipun pasti akan menghadapi tantangan dan pergumulan-pergumulan. Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada kepala sekolah dan guru-guru yang telah berjuang mengajar dan mendidik anak-anak kita dengan penuh tanggung jawab, sehingga anak-anak kita boleh berhasil menyelesaikan pendidikan di bangku SMP dengan baik. Demikian juga kepada staf dan seluruh karyawan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh orang tua siswa kelas 9 yang telah mempercayakan putra-putrinya dididik di SMP Kristen Kalam Kudus Sorong, bahkan yang telah mendukung dalam proses pembelajaran daring selama COVID-19 ini terjadi. Terima kasih atas kerjasama dan hubungan yang baik yang telah terjalin selama ini. Kami dari Badan Pengurus Yayasan selalu berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk sekolah, tetapi kami juga memohonkan maaf kepada Bapak, Ibu, orang tua, murid, apabila ada pelayanan kami yang masih kurang berkenan. Kami juga mengharapkan kepada Bapak, Ibu, orang tua masih mempercayakan putra-putrinya untuk masuk di jenjang selanjutnya di Kalam Kudus. Kami telah membuka jenjang SMK dengan kompetensi keahlian sistem informatika, jaringan, dan aplikasi dengan tenaga guru yang cakap dan profesional dengan sarana prasarana yang memadai. Untuk siswa-siswi kelas 9, saya ucapkan selamat atas kelulusannya. Selamat melanjutkan pendidikan di jenjang atas, bertumbuhlah di dalam iman kepada Tuhan, bertahanlah di dalam menghadapi tantangan, terus berinisiatif dan produktif, berjalanlah bersama Tuhan meskipun ada banyak tantangan dan godaan. Selamat berjuang untuk meraih cita-citamu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini saya mengajak kita semua mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan, perlindungan, keselamatan yang diberikan untuk kita semua hingga pada saat hari ini kita berada dalam situasi acara perpisahan sekolah SMP Kristen Kalam Kudus
Yang saya hormati dan saya banggakan pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia cabang Sorong. Yang saya hormati kepala sekolah bersama Dewan Guru. Yang saya hormati orang tua wali murid SMP Kristen Kalam Kudus. Yang saya hormati dan banggakan pengelola administrasi atau tata usaha bersama dengan security. Dan yang saya banggakan, saya kasihi dan saya cintai adalah anak-anak SMP Kristen Kalam Kudus. Dalam acara perpisahan pada tahun pelajaran 2020-2021, maka sebagai pemerintah di bidang pendidikan, saya mewakili Bapak Wali Kota untuk menyampaikan sambutan untuk kita sekalian. Pertama sekali adalah hasil ujian yang sudah kita capai di tahun pelajaran khususnya 2020-2021, tapi juga 3 tahun yang anak-anak telah menekuni dalam proses belajar mengajar bersama dengan guru-guru. Itu merupakan perjuangan, merupakan usaha bersama dari anak-anak, orang tua, dan guru. Sehingga pada hari ini ke-27 anak SMP Kristen Kalam Kudus telah menyelesaikan pendidikannya, dan hari ini kita membuat perpisahan. Nah, untuk itu anak-anak bersama dengan orang tua patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan bisa menolong hingga anak-anak bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik di SMP Kristen Kalam Kudus. Jumlah yang lulus sesuai laporan dari kepala sekolah sebanyak 27 siswa. Bapak harapkan agar 27 siswa yang lulus ini harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu SMA atau SMK, sesuai dengan pilihan daripada anak-anak maupun orang tua. Kemudian yang berikut, kepada Yayasan Kalam Kudus Kristen atau Yayasan Kalam Kudus Indonesia cabang Sorong, saya menyampaikan terima kasih bersama-sama dengan Dewan Guru yang sudah membantu pemerintah dalam bidang pendidikan untuk memajukan kecerdasan, kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak-anak didik kita yang ada di SMP Kristen Kalam Kudus. Terima kasih yang berikut kepada guru-guru, khususnya kepada kepala sekolah dan guru-guru yang sudah mengajar anak-anak kita, mengusahakan sehingga anak-anak kita bisa berhasil dengan baik. Tentu ada tantangan, ada hambatan yang dialami kurang lebih 3 tahun. Ya, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih, dan tantangan itu menjadi pelajaran untuk dievaluasi pada tahun pelajaran yang akan datang. Yang terakhir adalah selamat kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Kristen Kalam Kudus yang telah menyelesaikan pendidikannya. Bapak harapkan lanjutkanlah pendidikan dan cita-citamu sehingga berhasil bagi bangsa dan negara, tapi juga bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekian dan terima kasih.
ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Berdasarkan hasil rapat kita pada hari ini, Sabtu 29 Mei 2021, maka diputuskan bahwa siswa kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 sebanyak 27 siswa dinyatakan lulus 100%. Hasil keputusan ini menjadi rahasia sampai dengan diumumkan secara serentak secara resmi pada tanggal 4 Juni 2021. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita melaksanakan Graduation Day dengan tema Moving Forward. Moving forward atau bergerak maju memiliki makna berjalan bersama dengan Tuhan dalam firman-Nya, bergerak maju atau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan yang cerah bagi anak-anak sekalian. Untuk itu, teruslah melangkah maju bersama dengan Tuhan untuk meraih cita-cita dan masa depan yang cerah. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua atas kepercayaan dan kerjasama yang baik selama ini. Mewakili sekolah, kami mohon maaf jika dalam pelayanan kami ada kekurangan. Saya juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada guru-guru yang telah bekerja keras melayani dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih dan disiplin yang tinggi. Atas pertolongan Tuhan, kerjasama yang baik antara guru dan orang tua, maka hari ini kita boleh melihat keberhasilan anak-anak kita. Sesuai dengan edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19, maka penentuan kelulusan diambil dari nilai ujian sekolah, nilai rapor per semester, nilai sikap dan perilaku siswa selama proses pembelajaran di sekolah, serta berdasarkan hasil rapat Dewan Guru tentang penentuan kelulusan siswa kelas 9, maka siswa-siswi kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 dengan jumlah siswa 27 orang dinyatakan lulus 100%. Dengan rasa syukur dan bangga,
saya mengucapkan selamat kepada ke-27 siswa-siswi lulusan SMP Kristen Kalam Kudus Sorong tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini kalian mengikuti prosesi penamatan dan setelah ini kalian dengan resmi menjadi alumni SMP Kristen Kalam Kudus Sorong angkatan 6 tahun pelajaran 2020-2021. Selamat melangkah maju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terus melangkah bersama Tuhan untuk meraih cita-cita dan masa depan yang cerah. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Abib Iyar Durimalang, Aiko Christine Wulanto, Irene Brieta Ferderica Mamuson, Angelina Natalia Chua, Arthur Tambuun, Cherlin Eugene Hamdani, Kristiana Elin Rianti, Felicia Renata Sucianto, Gabriela Monica Swensi Salusu, Gerlan Martin Ebenezer Sihombi, Gideon Kalo, Helen, Immanuel Valentino Smart Tenda, Jervis Dawson Lau, Jocelyn Alison Salim, Jovanka Virginia Melandri Putri Okono, Joseph Joshua Anggita, Kenanya Tiara Azazia Pangalila, Kesia Gedalia Sitani, Morlan Gridman Harimi, Nathanael Jose Rawar Yohanes, Nathaniel Feril Latif, Orlando Silas Da Vinci Kambu, Raihan Yosua Jifri, Stephen Immanuel Sihota, Valerie Tresor Tansir, Yesi Retsonika Karen Hapu. Penghargaan peringkat 3 besar, jumlah nilai tertinggi, ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Peringkat 3 diraih oleh Charlin Eugene Hamdani. Peringkat 2 diraih oleh Felicia Renata Sucianto. Peringkat 1 diraih oleh Jocelyn Alison Salim. Penghargaan FCL Fruitful Christianity Living diraih oleh Kesia Gedalia Sitania.
Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Halo anak-anak kelas 9. Miss mengucapkan selamat untuk kalian semua ya. Pesan Miss, kalian terus tetap semangat, terus andalkan Tuhan dalam segala hal. Kemudian teruslah berjuang. Ingat bahwa ini bukan akhir dari perjuangan kalian, tetapi baru awal dari perjuangan kalian untuk ke jenjang selanjutnya. Terus andalkan Tuhan, dan ketika kalian dipercayakan untuk melakukan suatu tugas, kerjakan tugas itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Miss berdoa, semoga kalian dimanapun berada akan selalu diberkati Tuhan. Itu saja pesan dari Miss. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo anak-anak kelas 9. Selamat ya anak-anak. Kalian sudah menyelesaikan pendidikan kalian di sekolah menengah pertama di SMP Kristen Kalam Kudus. Dan kalian akan melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalian harus bisa memanfaatkan waktu kalian untuk belajar lebih baik lagi, agar kalian menjadi anak yang sukses dan berhasil. Jangan lagi kalian bermalas-malasan, dan jadilah yang terbaik. Jadilah kalian menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk anak-anak kelas 9 atas kelulusannya. Pesan dari Elsa, lebih giat dalam belajar, teruslah menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, dan kiranya ilmu yang telah didapatkan di sekolah bolehlah dapat dipergunakan ke depannya. Tetap selalu mengandalkan Tuhan, jadilah berkat bagi orang di sekitarmu. Terakhir dan sekali lagi, selamat dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Mem mau mengucapkan selamat kepada kelas 9 yang sudah lulus. Harapan Mem anak-anak bisa menjadi berkat di mana kalian sekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anakku kelas 9, Misyane ucapkan selamat ya untuk kelulusan kalian semua. Pesan Misyane, teruslah berjalan meskipun dihantui kelelahan. Teruslah belajar meskipun didekati oleh kebosanan. Karena apa yang kalian lakukan pasti ada hambatan yang menghalanginya. Janganlah menjadi pribadi yang mudah menyerah. Tetap semangat, bersama dengan Yesus, kamu pasti meraih masa depan yang cerah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hi class, today I would like to say congratulations for your graduation. Finally, you did it. This is amazing. Why? Because of His grace, you can graduate
from junior high school. Even nowadays we are in a difficult situation because of COVID-19 pandemic. You cannot go to school, you cannot meet your friends and teacher, and you should learn or study from home. And I know it's not easy for you, but finally you prove it, and I'm so proud of you. I do apologize for all my mistakes. Best wishes for all of you, and don't forget to put God first in your life. Thank you, and God bless you. Hai anak-anak kelas 9, tidak terasa perjuangan kalian di SMP ini sudah selesai dan kalian akan melanjutkan perjuangan kalian di jenjang yang selanjutnya. Miss bersyukur bisa mengenal pribadi-pribadi seperti kalian walaupun kita tidak pernah belajar tatap muka dan bertemu secara langsung. Dan mungkin hanya beberapa di antara kita saja yang pernah bertemu, tapi Miss tetap bersyukur. Nah, Miss juga mau kalian tetap bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang akan kalian hadapi ke depannya. Jangan lupa bahwa kita hidup sampai saat ini itu bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena Tuhan. Tetap semangat, jangan lupa setiap nasihat yang sudah disampaikan oleh guru-guru selama kalian sekolah di SMP ini. Apa yang baik boleh dibawa, apa yang mungkin kalian rasa tidak enak di hati tidak usah dibawa, tinggalkan saja. Tetap semangat dan selalu bersyukur. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, Miss mau mengucapkan selamat ya atas kelulusan kalian semua. Semoga kedepannya kalian bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang takut akan Tuhan. Pesan Miss buat kalian, teruslah belajar dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perjuangan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Halo kelas 9, Miss bersyukur bisa mengenal, mengajar, dan mendidik kalian. Bukan kelas yang sempurna, tapi Miss percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk semua kalian. Apa yang tidak indah, apa yang tidak ideal, apa yang tidak sempurna akan disempurnakan di tangan Tuhan. Oleh karena itu Miss mengucapkan selamat untuk kelulusan kalian. Selamat melangkah ke jenjang selanjutnya. Hiduplah dengan takut akan Tuhan, selalu andalkan Tuhan dimanapun kamu berada, dan hormati orang tua, hormati guru, dan juga kasihi sesama kalian. Teman-teman yang kalian punya, jadilah berkat, jadilah teladan dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Untuk anak-anakku kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021, Miss selaku kepala sekolah mengucapkan selamat dan sukses atas kelulusannya. Kiranya Tuhan senantiasa mengiringi langkah anak-anak ke depan dalam meraih cita-cita dan kesuksesan. Selalu memuliakan Tuhan dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap staf dan karyawan sekolah Kristen Kalam Kudu Sorong mengucapkan selamat atas kelulusan kelas 9 angkatan ke-6 tahun pelajaran 2020-2021. Tuhan Yesus memberkati. Sebuah ungkapan terima kasih kami untuk semua yang telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup kami. Untuk semua guru yang telah mengajar kami, terima kasih atas 3 tahun ini, 3 tahun yang telah Kau berikan kepada kami, semua nasihat, semua ilmu, semua bimbingan yang membuat kami menjadi anak-anak yang cerdas. Maafkan kami jika terkadang membuatmu marah, kesal atas tingkah laku kami. Terima kasih juga untuk semua usaha dan kerja kerasmu dalam mendidik kami, hingga kami dapat menyelesaikan jenjang SMP ini. Menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang disiplin dan selalu mengandalkan Tuhan. Bersyukur sekali bisa dipercayakan bersekolah di sini, menimba ilmu di sini, menambah pengalaman di sini. Untuk sekolah, terima kasih telah menjadi saksi bisu kami dalam menimba ilmu di sini. Untuk semua orang tua, terima kasih untuk semua kasih sayang,
semua perhatian, semua nasihat, dan support yang kalian berikan kepada kami dengan menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP ini. Semoga kami bisa terus membanggakan kalian dengan semua prestasi kami. Untuk teman-temanku, terima kasih untuk semua pengalaman, semua kebersamaan yang telah kita lewati bersama selama 3 tahun ini. Meski karena pada pandemi ini kurang lebih 1 tahun kita tidak bertemu, tapi simpan terus kenangan kita. Semoga kita semua bisa mencapai cita-cita dan harapan kita menjadi anak yang disiplin, anak yang bertanggung jawab dan selalu mengandalkan Tuhan. God bless you. Halo, saya di sini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk orang-orang yang berperan penting dalam pendidikan kami. Pertama-tama saya berterima kasih, mengucap syukur sekali kepada Tuhan yang telah memilih kita semua untuk bersekolah di sekolah yang bukan hanya dididik secara intelektual, tetapi juga secara rohani. Terima kasih kepada orang-orang tua yang telah membesarkan kami dengan penuh cinta dan kasih sayang, sehingga kami dapat berada pada tahap ini. Terima kasih kepada guru-guru sekalian yang telah mendidik kami. Bukan hanya mendidik menjadi orang yang cerdas, tetapi juga orang yang berkarakter dan yang memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan. Kami juga diajarkan untuk mengenal Tuhan, untuk menjadi pribadi orang yang terus mengandalkan dan takut akan Tuhan. Terima kasih banyak kepada guru-guru yang telah mendidik saya dengan teman-teman saya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Begitu banyak pengetahuan dan pengalaman berharga, kasih sayang berlimpah yang ditunjukkan kepada kami semua. Terima kasih atas kepedulian guru-guru dan anggota sekolah sekalian yang telah mendukung terjadinya proses belajar mengajar. Maafkan kami apabila kami seringkali menyakiti hati ibu guru. Kami seringkali nakal, kami tidak mau dengar-dengaran, kami juga terus mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih lagi atas segala bimbingan dan pengajaran yang telah ditujukan kepada kami. Kami tak akan pernah melupakan cinta dan pengorbanan guru-guru serta orang tua sekalian. Terima kasih kepada teman-teman atas kebersamaannya selama 3 tahun ini. Semoga kedepannya kita dapat menjadi orang yang sukses, orang yang terus diperbarui oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan terus bertumbuh seiring pengenalan akan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gideon Talo. Saya merupakan siswa kelas 9 dan saya dipercayakan untuk mewakili teman-teman semuanya dalam mengucapkan kata-kata perpisahan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan, karena kita semua bisa sampai di titik ini bukan karena kuat dan gagah kami. Itu semua karena berkat dan penyertaan Tuhan itu sendiri. Dan kemudian saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar dan mendidik kami semua, dan yang masih sabar dalam menghadapi kelakuan dan kenakalan-kenakalan kami. Dan juga untuk orang-orang tua, kami mengucapkan terima kasih karena masih mau bekerja untuk bisa menyalurkan kami, dan masih mau merawat kami, dan masih mau mendidik dan menjaga kami pada saat di rumah. Mungkin itu saja, terima kasih semuanya. Happy Indonesia,